Baik, ya. Eh, Selamat sore. Jadi kayaknya ini sepertinya giliran saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan metode riset. Ya, biasanya saya akan menyampaikan bagian analisis data, ya. Bagian analisis data. Oh, nah oleh karenanya, oke, akan saya awali dengan share screen hal berikut ini, ya. Nah, oke, mudah-mudahan nampak ya. Jadi eh, saya awali dengan bagaimana kalau kita menganalisis data itu, kita menggunakan alat yang namanya statistik, ya, alat yang namanya statistik. Nah, oleh karenanya tentu kita harus tahu apa statistik apa-apa saja, ya. Untuk itu kita harus awali dengan mengenalkan eh, variabel, ya, mengenalkan variabel. Oke. Nah, tentunya sudah dipelajari di beberapa sesi sebelumnya, yaitu bagaimana menyusun sebuah kuesioner kalau kita ingin melakukan penelitian itu dengan eh, data primer, ya. Jadi kalau kita bagi data itu, jadi data itu apa? Data itu apa namanya, bentuk jamak dari datum, ya. Kalau satu aja datum. Jadi data itu adalah segala sesuatu yang kalau kita ambil ini adalah yang digunakan untuk analisis untuk mendapatkan sebuah informasi, ya. Data dalam bentuk data itu bisa berbentuk bukan hanya angka saja. Data bisa macam-macam, ya, bisa numerik atau angka, bisa alfamerik, bisa yang berkaitan dengan audio atau mungkin visual, ya, dan macam-macam. Ya. Nah, di sini akan saya sajikan beberapa apa namanya di sini variabel, ya. Nanti variabel itu itu bervariasi, able dapat bervariasi, segala sesuatu yang kita ukur atau kita rekam. Kita ukur atau kita rekam. Kalau ukur kan menggunakan alat ukur, atau kita rekam, atau saya lebih suka menggunakan rekam karena rekam itu bisa mengukur, bisa menghitung, ya. Bisa mengukur, bisa menghitung, ya. Oke. Nah, tentunya saya yakin sudah tahu ya apa itu variabel, ya. Segala sesuatu yang tadi, ya, segala sesuatu yang kita ukur atau kita hitung. Nah, berdasarkan eh, sifatnya bahwa variabel itu bersifat dari skala pengukuran, ya, dari skala pengukuran, bahwa variabel itu dari skala pengukurannya ada macam-macam. Jadi skala pengukuran yang paling primitif itu namanya nominal. Jadi skala pengukurannya nominal. Jadi kalau nominal itu maksudnya angka itu hanya melambangkan sesuatu, ya, itu nominal. Misalnya di sini dalam hal pengamatan kita itu seperti ini, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada laki-laki, ada perempuan nih, ya. Ini nominal. Karena kalau kita tetap membiarkan datanya itu misalnya seperti ini, ya, alfamerik seperti ini, beberapa alat analisis, ya, baik Excel atau misalnya di sini kita pakai Excel dulu, ya, itu tidak bisa apa namanya melakukan, datanya harus dinumerikan, datanya harus diangkakan, ya. Jadi kalau laki-laki perempuannya harus diangkakan, angkanya berapa? Misalnya di kode, artinya kode, dia hanya angkanya melambangkan sesuatu. Misalnya laki-laki 0, perempuan 1. Misalnya
Nah, tidak harus 0,1 ya. Atau kok apa nggak kebalik nih? Perempuan 0 laki-laki 1, nggak masalah. Yang jelas ada penjelasan yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan. Saya gedein dikit biar kelihatan. Ya. Saya gedein dikit, saya zoom ya. Misalnya 150 lah. Sorry, 150. Nah, dikit ya. Nah, jadi jenis kelamin adalah contoh dari skala pengukuran yang paling primitif, yaitu nominal. Kemudian di sini ada status. Yang saya maksudkan status di sini, kalau dalam daftar gaji itu hanya kenal 2. Kawin tidak kawin. Ini saya ganti. Menikah tidak menikah. Ya. Menikah tidak menikah. M ini menikah, TM tidak menikah. Tidak menikah bisa jadi dia memang belum menikah atau mungkin cerai. Ya. Jadi, nah, ini juga contoh dari skala pengukuran nominal ya. Karena kalau skala pengukuran nominal itu ya, ini kan tadi misalnya laki-laki 0, perempuan 1. Angka itu tidak bisa melambangkan bahwa 1 lebih kuat dari 0, 1 lebih besar dari 0 begitu. Nah, sama halnya begini. Misalnya tidak menikah 0, menikah 1. Ya. Kan di sini belum tentu ada urutan. Kalau mengatakan kan tidak menikah duluan, baru menikah, bisa saja tidak menikahnya belakangan karena dia cerai misalnya. Jadi nggak ada jaminan ada urutan di sini. Juga variabel yang namanya pekerjaan. Nih, pekerjaan misalnya. Saya singkat saja, pegawai negeri sipil itu ASN misalnya, ya, aparatur sipil negara. Walaupun kalau misalnya nggak ASN ya ganti aja pegawai negeri, PNS ya. Kita ganti misalnya PNS. Ya. Nah, cara gantinya begini ya. ASN, jadi kok jangan satu-satu kalau ganti PNS gitu. Replace all, ya. Ada 4 penggantian. Nah, caranya gitu. Jadi sekarang yang ASN di sini ganti dengan PNS. Ini juga contoh dari variabel yang skalanya nominal. Kita ngurutkannya bebas, mau PNS duluan, BUMN duluan, swasta, baru TNI Polri, nggak masalah. Ya. Yang jelas kita definisikan konsisten. Kalau di sini PNS itu 0, di sini juga PNS-nya 0 kodenya ya. Nah, ini skala nominal. Nah, agar bisa diurutkan, ada makna urutan itu, maka penambahan fitur dari angka itu bisa diurutkan. Artinya ya, bisa dari kecil ke besar, besar ke kecil gitu. Maka skalanya naik menjadi ordinal. Order itu tatanan atau urutan. Jadi dia bisa diurutkan. Misalnya pendidikan. Pendidikan di sini ada misalnya sarjana, ada SMA, ada magister, misalnya ada apa lagi. Udah itu aja misalnya. Kan nggak mungkin orang itu sarjana dulu baru SMA. Kalau dari segi pendidikannya. Jadi di sini tamat SMA, maksud saya tamat SMA ini. Tamat SMA duluan baru tamat sarjana, ya. Nggak kebalik. Nah, di sini ini contoh dari walaupun sifatnya, walaupun di sini bukan numerik, alfamerik, tapi ini bisa dinumerikan yang sifat dari skalanya itu ordinal. Ya. Jadi ordinal bisa diurutkan. Tentu yang SMA itu lebih dulu lulusnya daripada yang sarjana. Yang sarjana lebih dulu lulusnya daripada yang magister misalnya. Ya. Ini normalnya loh ya. Normalnya begini. Nggak tahu kalau abnormal ya. Ini normalnya begini. Common sense ya. Kemudian yang ketiga ini kan cuman baru diurutkan. Nah, skala ordinal misalnya ranking, ya peringkat 1, 2, 3, juara 1, juara 2, juara 3 itu urutannya saja. Tapi nilai sebenarnya antara juara 1 dan 2 dan 3 itu belum tentu sama. Belum tentu sama. Nah, andaikan misalnya kita tahu misalnya dalam balap motor misalnya, juara 1 sama 2 itu mungkin dekat sekali.
Juara 3-nya agak jauhan. Nah, ya jarak antara yang pertama dan yang kedua, dua ketiga itu tidak harus sama. Jadi skala yang seperti itu namanya skala interval. Ya, skala interval. Ya. Skala ordinal ya. Nah, supaya bisa dicari selisihnya, naiklah skalanya menjadi interval ya. Skalanya menjadi interval. Yang ordinal itu hanya bisa diurutkan, tapi tidak bisa dicari nilai selisihnya. Belum tentu sama, artinya dari jarak yang ke-1 dan ke-2 itu jaraknya belum tentu sama dengan yang kedua dan ketiga. Nilainya, perbedaan nilainya belum tentu sama. Nah, oleh karenanya ada skala pengukuran yang ketiga yang namanya interval. Contohnya suhu badan. Ya. Dalam derajat Celcius misalnya. Nah, suhu badan ini skala pengukuran yang ketiga, yaitu skala pengukuran interval. Nah, artinya misalnya ini, orang pertama dan orang kedua ini yang bisa kita lakukan, oke, benar, angkanya nominalnya ini 36,7, ini 36,2. Kalau diurutkan, ya, order kan, 36,7 lebih besar daripada 36,2. Demikian juga sebaliknya, 36,2 lebih kecil daripada 36,7. Nah, itu dua sifat dari skala pengukuran yang pertama tadi sudah ada, nominalnya ada, ordinalnya bisa diurutkan. Nah, yang ketiga, selain bisa diurutkan, ini bisa dicari selisihnya. Selisihnya 0,5. Ya, 0,5 derajat Celcius. Ini selisihnya. Nah, itu skala pengukuran interval. Nilai misalnya. Ya, nilai ujian. Oke, nilai ujian dari 0 sampai 100. Itu skala interval. Ya. Karena sama halnya suhu badan ini, kan tidak berarti bahwa yang suhu badannya 36 derajat ya dengan yang 18 derajat itu dua kalinya, kan nggak mungkin bisa berkali-kali. Orang 38 derajat saja panasnya, mungkin beberapa kali panas yang dari yang 36 ya misalnya. Nah, itu skala pengukuran yang namanya interval. Orang yang ujian nilainya 100. Ya. Si A nilainya 100, si B nilainya 50. Nominalnya 100 sama 50. Ordinalnya kalau diurutkan 100 lebih besar dari 50. Demikian juga sebaliknya. Yang 50 lebih kecil daripada 100. Namun tidak berarti bahwa A itu 2 kali lebih pintar daripada B yang nilainya 50. Ya. Nah, itu. Nah, oleh karenanya yang bisa dilakukan operasinya adalah bahwa selisih nilai A dan B itu 100 dikurang 50. Nah, untuk skala interval itu ya pemaknanya paling tinggi itu beda atau selisih. Tidak bisa pakai pembagian. Oh, itu berapa kali sekian, berapa kali nilai yang lain gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Demikian juga sistolik dan diastolik ini. Kalau sistolik dan diastolik ini sama, ini skalanya juga skala interval. Ya. Ada batasan bawah sistolik, batasan atasnya berapa, bawahnya nanti diastolik sama atasannya berapa, itu ya. Ini skala interval semua. Ya. Nah, terus contoh skala yang paling tinggi, jadi selain apa namanya sampai operasi beda nilai tadi, tapi rasio, makanya skalanya nama rasio. Ya. Itu contohnya ini tinggi dan berat. Tinggi dan berat. Umur juga boleh lah. Ya. Walaupun kan nggak ada sampai umur. Kalau umur misalnya orang yang umurnya 54 dan satunya lagi 27 kan rasionya 54 dibagi 27 bisa. Tinggi badan. Orang yang tinggi badannya misalnya 170 cm dengan yang 85 cm ya pendek banget. Misalnya dengan 100 ya. Dia 170 dibagi 100 bisa. Karena ini memiliki apa namanya makna kalau kita bagi. Dua nilai pada skala ini memiliki makna kalau kita bagi. Misalnya contoh lain adalah mata uang, ya, uang. 100.000 itu merah, 100.000, tulisannya 100.000. Yang biru 50.000.
angka 100.000 dan 50.000 itu nominalnya. Nominalnya 100.000, 50.000 ya. Jadi nominalnya ada. Ya. Kalau diurutkan ya tergantung. 50 kalau mau duluan, yang kecil duluan, yang besar duluan, 50 baru 100. Kalau besar duluan 100 baru 50 ya. Selisihnya 100.000, kurangi 50.000, 50.000 ya. Nah, rasio itu bisa diartikan kalau 100 itu dijadikan yang biru, yang 50.000 dapat 2. Nah, jadi 2 kalinya yang biru. Nah, jadi mata uang itu skala pengukurannya adalah rasio. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Oke? Nah, baik. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung langsung raise hand atau langsung nyalakan mic-nya ya. Selama kuliah mic dan kamera boleh off. Nanti di akhir saya minta dinyalakan kameranya ya. Oke. Nah, untuk apa kita tahu skala pengukuran itu? Nah, kalau kita tidak mengerti skala pengukuran itu, nanti alat analisis statistiknya yang kita pakai itu bisa jadi salah. Ya, salah gitu. Nah, jadi alat analisis statistik apa ya kalau kita pertama kali punya data seperti ini itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggambarkan data ini atau mendeskripsikan data ini. Jadi kita perlu statistik deskriptif. Ya. Statistik deskriptif itu yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Nah, kita tahu rata-rata, ya. Kita tahu median, kita tahu modus. Jadi rata-rata, median, modus itu menggambarkan data. Khususnya yang berkaitan dengan di mana data itu mengumpul atau memusat. Makanya rata-rata, median, modus itu sering disebut dengan ukuran pemusatan. Ya, ukuran pemusatan. Sedangkan bagaimana data menyebar, ya, dari berapa sampai berapa, ya, itu kita kenal apa yang disebut dengan varian atau ragam. Kita kenal standar deviasi atau simpangan baku. Kita kenal jangkauan, selisih antara nilai terkecil dan terbesar. Ya. Itu ukuran penyebaran. Jadi ada ukuran pemusatan, bagaimana data itu mengumpul, memusat, itu rata-rata, median, modus, kemudian standar deviasi, varian, jangkauan atau ring itu adalah ukuran penyebaran. Nah, selain itu kalau data ini kebetulan datanya sedikit itu biar untuk mengilustrasikan. Aslinya data kita tentunya tidak sedikit, ya, banyak. Nah, untuk menggambarkan distribusi atau sebaran dari data-data itu, ya, beserta frekuensinya itu, kita kenal bahwa data itu misalnya miring atau simetris. Ya. Nah, kalau miring kanan, miring kiri, makanya ada ukuran yang ketiga selain pemusatan, penyebaran itu ukuran kemiringan dari data. Apakah data itu miring ke kiri? Kalau miring ke kiri begini ya, miring kiri, kayak gitu ya. Apakah data itu miring ke kanan? Jadi datanya banyak ngumpul di sebelah kiri, yang kanan semakin sedikit, miring kanan. Atau simetris, ekstrimnya seperti lonceng, seperti gunung, nah, simetris. Gitu. Nah kalau simetris ya ukuran kemiringannya ya kira-kira mendekati 0. Kalau ekstrimnya persisnya sama dengan 0, ya, misalnya. Atau simetris di mana simetrisnya? Tapi ukuran kemiringannya kalau simetris persis itu sama dengan 0. Ya. Kalau positif berarti miring ke kanan, kalau negatif berarti miring ke kiri. Jadi banyak ngumpul di nilai-nilai yang besar, gitu ya. Yang keempat, ukuran keempat itu yang berkaitan dengan tumpul atau tidak tumpul distribusinya. Ya. Kalau tumpul itu karena jangkauannya panjang, gitu kan, dari jarak antara yang terkecil sampai terbesarnya itu besar sekali, ya, dan frekuensinya hampir mirip semua, maka tumpul itu. Walaupun simetris pun tumpul, ya.
Tetapi kalau data itu ngumpul di sekitar rata-rata atau median atau modus gitu, ngumpul begitu, ngumpul, itu lancip karena ngumpul ya. Ya gitu. Jadi ada ukuran pemusatan, penyebaran, kemiringan, dan kelancipan. Kelancipan ya. Nah, caranya bagaimana menghitungnya? Nah, kita lihat ya. Di Excel ini sudah saya kira kalau semua komputer ada Microsoft Excel-nya, itu ada modul ini, ya, ada modul ini. Kalau belum, itu berarti belum dikeluarkan. Jadi kalau kita lihat ya, di data di sini ini ada data ya. Di sebelah kanan ini ada data analisis. Data analisis ya. Oke. Nah, begini. Nah, ini ada modulnya. Kalau hanya statistik-statistik yang tidak terlalu kompleks, ini sudah cukup ada di sini semua. Ya. Nah, seandainya data analisis itu belum muncul, itu bisa jadi karena belum dikeluarkan aja settingannya, ya, pengaturan dari Excel-nya ini belum pas, belum semuanya muncul, ya. Oke, di sini ada more option gitu ya, mungkin di beberapa versi agak sedikit berbeda gitu ya. Yang jelas dikeluarkan add-in sini. Add-in sini dikeluarkan ya, ini double klik begini. Nah, nanti di sini di analisis toolpack ini, analisis toolpack VBA ini ya, Visual Basic ini. Ini diklik. Ya, ini diklik aja. Dua-duanya nggak apa-apa. Setelah itu diklik go-nya ini. Nah, nanti akan memanggil modul ini. Si program ini akan memanggil modul data analisis ini supaya keluar. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau udah masalah bisa aja kontak. Oke ya, jadi misalnya data analisis begini. Ini kalau data itu masih seperti ini, akan saya tunjukkan kalau datanya seperti ini. Ini datanya masih alfamerik ya. Ini data yang numerik ini yang bukan numerik, bukan angka. Ya. Sengaja ini saya sengaja kita mau mencari statistik deskriptifnya. Jadi modul statistik deskriptif ini kita klik ini, kemudian klik OK. Nah, maka akan memanggil jendela ini, namanya juga Windows jendela ya. Nah, kita sorot. Andaikan kita mau melihat secara keseluruhan, satu-satu bisa sih, misalnya umur saja bisa, nggak masalah. Tapi kalau secara keseluruhan begini, ya, secara keseluruhan, seluruh variabel itu, kita sorot semua begini, ya. Jangan lupa di sini. Tadi kan penggrupannya, jadi variabel itu satu kolom ini satu variabel, ya. Dan paling atas tadi kita sorot sebagai nama variabelnya, ya. Sehingga di sini harus kita klik label dalam baris pertama. Ini untuk menamai variabel tadi. Ya. Kemudian jangan lupa karena ini statistik deskriptif, summary statistiknya atau keseluruhan statistiknya itu akan supaya bisa tampil, kita klik ini. Kalau nggak diklik nggak keluar. Nah, hasilnya mau diletakkan di mana? Ini adalah titik paling kiri atas. Nah, nanti hasilnya itu ke kanan ini dan ke bawah ini, ke bawah titik ini. Misalnya gini ya, sengaja bawah ini nggak akan keluar nilainya, hasilnya. Oke, akan saya letakkan di sini misalnya, ya, di U, $U, $4. Ya, artinya kolom U baris 4. Ya. Kalau kita klik, nah dia bilang begini. Ya. Jadi ring input ringnya itu masih mengandung non-numerik data. Karena tadi ada data yang belum kita angkakan. Ya. Datanya belum kita angkakan. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya datanya harus diangkakan. Misalnya di sini ya, ini saya rubah. Nanti kalau melihat di sini ada sheet namanya data asli, di sini ada data terkode, jadi data sudah di-coding. Ya. Semua file ini saya bisa didapat di sini ya. Jadi nanti cari misalnya http sigitnugroho.id ya /
Crowley data. Nah, ini nanti bisa diunduh di sini. Nama filenya yang pertama kali apa tadi? Ya, nama filenya. Nah, ada nama filenya tadi. Apa itu? Skala pengukuran dan statistika deskriptif. Itu nama filenya. Nanti bisa dicari, bisa diunduh di website ini, website saya ini. Ya. Oke. Sigi Nugroho ID. Kalau Sigi Nugroho ID saja nggak pakai ini, itu website saya. Ya, kalau mau cari informasi tentang saya di sini ya. Kalau khusus data ini ada di Crowley Data. Oke ya. Nah, jadi itu. Jadi selanjutnya bahwa data ini harus diangkakan. Ya, harus diangkakan. Kalau diangkakan, saya taruh di sini ya. Saya taruh di data terkode di sini ya. Saya besarkan dulu sama seperti tadi ya. Oke. 150. Oke, bergede ya. Nah, jadi ini saya angkakan di sini ya. Jadi data tadi ya, terus di sini di C4 ini ya, jika pada sheet data asli ya, ini tanda seru. C4 sel C4 pada sheet ini ya, kalau sama dengan laki-laki maka nilainya 0. Kalau bukan laki-laki 1, karena cuma 2 ya. Jadi kita cukup memberi tanda seperti ini misalnya. Dibalik boleh nggak? Boleh. Laki-laki 1 yang bukan laki-laki 0. Gitu ya. Nah, setelah itu kopikan ke bawah. Kopikan ke bawah ini ya. Kopikan bawah. Jadi datanya tinggal 01 01 01. Nggak ada laki-laki perempuan lagi ya. Nah, gitu. Status juga begitu. Status nih ya. Di status di sini ya. Itu nulisnya begini, jika data asli G4, pada sel G4 data asli itu sheet data asli ini ya, sama dengan M itu menikah gitu ya, maka nilainya 0. Kalau enggak 1. Di mana boleh, karena cuma 2 kriteria, 2 kategori, 01. Bukan 01 boleh enggak, 12 boleh, enggak masalah ya, tidak masalah. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, yang di sini. Nah, ini kan kategorinya banyak tuh. Ada 4, bukan 2. Nah, kalau 4 berarti kita gunakan kode 0123 ya. 0123. Nah, tadi kan sudah kita ganti bukan ASN tadi, PNS. Jadi harus kita ganti di sini PNS ya. Karena kalau enggak dia nilai sama dengan 3 lagi ya. PNS ya. Kalau PNS diganti 0 datanya, kalau BUMN 1, kalau TNI Polri 2. Berarti yang bukan ketiganya 3. Swasta itu kan. Nah gitu. Oke, tadi belum, ini perlu saya ganti kan? Perlu saya kopikan begini ya, kopikan bawahnya ya. Nah, ini sudah menjadi kode-kode, bukan lagi jenis pekerjaan itu. Demikian juga pendidikan. Nah, kalau pendidikan harus hati-hati. Pendidikan karena dia skalanya adalah ordinal. Nah, 012 mau menggunakan 012 ya tentunya yang bagusnya SMA-nya 0. Naik derajatnya 1 sarjana, naik lagi. Kalau enggak 01 ya 2. Caranya begitu ya. Oke. Nah, setelah itu baru kalau kita analisis dengan cara yang tadi ya, dengan modul data analisis, kita lihat ya, data analisis itu, kemudian deskriptif statistik, kita pindahkan dulu gambar ini ya. Oke. Nah, di sini ringnya dari sama seperti tadi. Jadi kita klik mulai dari jenis kelamin sini ya. ID-nya nggak usah lah. ID itu identitas. Misalnya identitasnya misalnya KTP misalnya gitu. Oke ya, saya seperti ini. Nah, hasilnya akan kita letakkan di misalnya di mana? Ya, sebelah kanannya data tadi ya. Misalnya di sini P berapa itu? P3 ya. Oke. Nah, keluar semua kan? Jadi
di sini agar lebih bagus tampilannya ya lebarnya saya sesuaikan dengan lebar masing-masing sel ALT OCA ya. Hanya hati-hati ya, hanya hati-hati. Jenis kelamin datanya kan dari skala nominal. Nah, kalau dari skala nominal nggak berarti min itu nggak berarti. Ini ya, saya beri tanda, ini tanda skala nominal. Itu warnanya merah. Ya. Kalau merah, masuk ada rata-rata jenis kelamin. Ya kan? Nggak bermanfaat. Jadi ini nggak bermanfaat rata-rata, standar deviasi, median, mood, ini nggak bermanfaat. Ya, ini nggak bermanfaat semua. Ya, ini tidak. Jadi kalau datanya itu dari skala nominal, yang bagus itu penyajian datanya itu frekuensinya berapa? Ya, berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan? Kan gitu ya. Berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan? Jadi di sini nggak cocok. Kalau umur cocok, karena umur skalanya skala rasio. Ini saya tulis ya. Ini nominal, ini rasio. Rasio artinya rata-rata umur di sini min rata-rata itu wajar dihitung. Oke, rata-ratanya 58,64 tahun. Bermakna medianya 60, modusnya mode itu modus ya. Modusnya 56. Tanda deviasinya 6,58 tahun, ya kan? Variannya 43,32 tahun kuadrat. Ini kurtosis. Kurtosis itu kelansipan. Kelansipannya sedikit positif, sedikit di atas 0, ya. Kemiringannya sedikit negatif, min ke kiri, miring ke kiri ya, miring ke kiri. Nah, ini jangkauan. Jangkauan itu selisih antara maksimum dan minimum. Jadi 66 dikurangi 45, 21. 66 dikurangi 45, 21 ya. Sum jumlahnya, ya kan? Banyaknya data, count itu banyaknya data, 14. Bermakna semua di sini. Karena skalanya rasio. Tinggi juga skala rasio, ya. Tinggi juga skala rasio. Kemudian berat skala rasio juga ya. Skala rasio juga. Nah, ini status nominal, nggak bisa, nggak punya arti. Nominal ya. Nah, kan 0101. Kalau rata-ratanya 0,35 artinya apa? Kan nggak ada. Yang jelas ya yang menikah berapa, yang tidak menikah berapa. Frekuensi yang berbicara kalau skala pengukurannya nominal. Demikian juga yang ini, yang pekerjaan ini. Ini nominal juga. Masuk ada rata-rata 1,57, maknanya apa? Enggak bermakna ya. Nah, kalau ini ordinal, ini masih agak ya. Nah, ini kalau bisa dikatakan 1,07 itu ya tetap kurang bermakna ya. Karena masih urutan 1,07. Ya, yang jelas masih di atas 1. Kalau 1 tadi notasinya adalah sarjana misalnya. Ya, setidaknya ini banyak yang sarjana gitu. Ya. Tapi nggak bermakna. Sama seperti apa namanya skala pengukuran nominal. Ya. Yang lain kurang bermakna. Ya. Kalau rank minimum maksimum boleh juga lah. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang di sini. Ini apa? Ini interval. Kalau interval sama seperti rasio bisa bermakna. Rata-rata suhu ya. Rata-rata tekanan sistolik diastolik ya. Bisa. Karena skalanya skala interval. Nah, dengan demikian kalau skala pengukuran itu ya interval atau rasio, maka bisa kita gunakan statistik sederhana seperti rata-rata, modus, median gitu ya. Ya. Kalau ordinal bisa juga sih ya. Ya. Kalau misalnya kita berbicara median sama modus, tapi bukan rata-rata ya. Gitu. Tapi kalau nominal sama ordinal, khususnya nominal, ini yang cocok adalah frekuensi.
Jadi bagaimana kalau kita mau menghitung laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, ya, dari data seperti ini, ya. Nah, ini kebetulan datanya saya buat tidak banyak ya. Nah, kalau banyak caranya gimana? Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita punya. Jadi kalau khususnya yang nominal, ini laki-lakinya berapa? 8. Perempuannya berapa? 6. Nah, cara mencarinya begini. Nah, ya. Setiap variabel ini kita sorot ya, kita sorot begini di bawah nama variabelnya ya. Kita sorot begini. Ya. Ini yang karena contoh ya nggak usah banyak, 14 ya. Kita sorot, kita beri nama di sini sebelah kiri, bawah kiri atas ini kita beri nama jenis kelamin, gitu ya. Disambung jenis kelamin. Karena nama ini, nama array ini harus tidak boleh ada spasi. Ya. Kemudian yang di sebelah kanannya ini kalau kita beri nama umur, sebelah kanannya lagi tinggi dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini untuk skala pengukuran yang numerik, ya, kita cara mencarinya begini. Kita hitung banyaknya. Itu bahasa Excel-nya ini count itu mencacah bersyarat. Yang kita cacah apa? Yang kita cacah itu banyaknya jenis kelamin yang O4 ini laki-laki. Ya. Banyaknya jenis kelamin laki-laki. Gitu ya. Banyaknya jenis kelamin perempuan. Ya gitu. Jadi ininya sama. Ya. Tetap. Kenapa kita beri nama seperti ini, nama array seperti ini, itu menggantikan kalau kita menggunakan sel. Bisa sih. Misalnya kita menggunakan, kalau kita tahu selnya, tapi kan rawan untuk, kalau tidak hati-hati, rawan meleset nanti. Ini dari sel C4 ini sampai C17 ya. Nanti kalau lupa mengunci, nanti geser ke bawah C5 sampai C18 gitu. Nah, oleh karenanya biar mudah dan terkunci, caranya seperti itu. Nah, demikian juga yang pekerjaan ya. Jadi seandainya ada penggantian di sini, ini kan ASN kok 0 nih, salah nih. Oh, nggak ada KSN. Jadi udah kita ganti ya. Kita ganti menjadi PNS. Ya. Nah, gitu. Ini otomatis PNS-nya 4. BUMN-nya 2 dan seterusnya. Oke? Nah, ini count. Count itu mencacah. Banyaknya yang lulusan SMA 3, sarjana 7, magister 4. Jadi sewaktu-waktu di sini saya ganti, ini saya ganti nih sarjana gitu ya. Otomatis di rekap di situ berubah. Ya, di sini 383. Nah, jadi tidak khawatir bahwa rekapannya salah, ya, tidak khawatir. Oke. Nah, sedangkan untuk yang variabel interval atau rasio kita gunakan tadi ya. Jadi ini kalau sekali lagi ya caranya, kalau misalnya kita ingin membuat statistik deskriptifnya, misalnya ini data analisis, misalnya hanya satu variabel saja, yang disorot satu variabel saja, ya, yang disorot satu variabel saja, misalnya sistolik saja, ya, sistolik ini ke bawah, gitu ya, sistolik ke bawah ini. Kemudian mau ditempatkan di mana nih? Ya, ditempatkannya di mana? Tempatkannya misalnya di sebelah kanan nih, ya, di sini. Oke, kita klik OK, ya. Nah ya, nah ini kan karena lebarnya pakai lebar default supaya lebarnya itu mengikuti isi dari tulisan di sini. Kita tekan A sebelum ini berubah yang disorotnya, tekan ALTOCA. Ya. Jadi ini menyatakan rata-rata dari variabel sistolik, ya, standar errornya, median dan sebagainya. Oke.
rata-rata itu jumlah keseluruhan dibagi banyaknya data, ya. Jumlah keseluruhan dibagi banyaknya data. Kalau kita lihat jumlah keseluruhan di mana, ya. Ini jumlah keseluruhan, paham ya? Dibagi banyaknya data. Banyaknya data, count ini ya. 14 ya. Sama. Sama nilainya ya. Nah, oke, median itu kalau data diurutkan, median ini adalah data yang berada di tengah-tengah. Jadi data bukan apa namanya nilai tengah ya, bukan. Data yang berada di tengah-tengah apabila diurutkan. Ya, itu median. Kalau mode atau modus ya, itu ukuran yang paling sering muncul. Jadi data dengan frekuensi muncul paling banyak itu modus. Oke. Median. Data yang berada di tengah ya posisinya ya, setelah diurutkan. Itu median. Modus data dengan frekuensi terbanyak, tertinggi, ya. Oke. Standar deviasi ini akar dari varian. Jadi ini akar dari variannya. Merupakan ukuran bagaimana data itu menyebar, ya. Ini ukuran penyebaran data, ya. Penyebaran data atau varian. Ya. Nah, varian ini tidak mungkin negatif. Paling kecil 0. Varian ini sama dengan 0 kalau semua data sama. Jadi kalau semua data sama, artinya tidak ada variasi. Karena tidak ada variasi, variannya 0. Ya, variannya 0. Ini ukuran yang bawahnya, ukuran kemiringan ya, kemiringan data. Ya. Ini ukuran kelancipan, data. Nah, kalau negatif ini tumpul. Lebih tumpul dari distribusi normal baku. Lebih tumpul daripada distribusi normal baku. Kalau positif, lebih lancip. Ya. Kalau skew positif, dia miring kanan. Kalau skew-nya negatif, dia miring kiri datanya. Ini selisih antara data terbesar dan data terkecil. Nah, ring ini. Selisih antara data maksimumnya dengan data minimumnya. Ring atau kisaran atau jangkauan. Ya. Ada satu yang belum saya sampaikan di sini, standar error. Standar error itu adalah standar deviasi, ya. Standar deviasi ini dibagi dengan akar banyaknya data. Akar banyaknya data. Banyak data ada di paling bawah tadi. Ini ya. Oke. Ya, standar deviasi. Ini standar error. Ada standar deviasi, ada standar error. Ya, kalau standar error itu standar deviasi yang dibagi dengan akar banyaknya data. Oke. Oke. Jadi standar error lebih kecil daripada standar error. Standar deviasi ya. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan apa namanya materinya. Nah, ganti sheet ya. Kayaknya harus stop share dulu. Baru ganti screen ya. Baru ganti screen. Izin, Prof. Ya, ada yang mau tanya? Wahyu, Prof, izin. Ya. Silakan.
Silakan Mas Ayu. Tadi kan kalau dilihat dari datanya ada beberapa yang kayak jenis kelamin itu kan nggak mesti waktu kita buat analisis deskripsinya ada yang nggak usah digunakan lah kata Prof tadi kan. Ya, betul. Ya, itu berarti waktu kita untuk melakukan deskriptif, waktu kita memblok datanya, berarti bisa kita kelompokkan aja terlebih dahulu, bisa ya Prof? Jadi nggak usah digabungin terlebih dahulu untuk karakter itu. Bisa. Kalau pakai apa namanya paket aplikasi SPSS dan sebagainya kan bisa tinggal dipilih saja begitu, ya kan? Yang penting di sini bahwa kalau nanti punya amatan ya, mau mendeskripsikan apa namanya data, lihat skala pengukurannya. Kalau skala pengukurannya itu nominal, nggak usah dicari rata-rata dan sebagainya itu. Cari frekuensinya saja, ya. Nah, jadi itu intinya gitu. Nah, kecuali datanya misalnya data yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah apa yang sifatnya skala pengukurannya itu bukan nominal atau ordinal gitu. Gitu Mas Wahyu ya. Itu teknis, kalau mau dikelompokkan silakan aja. Tapi kalau di misalnya pakai SPSS kan bisa tinggal pilih nanti yang mana yang mau jadikan apa namanya sendiri-sendiri, misalnya oh ini datanya data apa namanya nominal ya, nanti sendiri aja analisisnya gitu ya. Baik Prof, terima kasih. Oke. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan ini karena siapa tahu ada di antara nantinya yang menggunakan data itu diperoleh dengan cara kuesioner kan, dengan kuesioner. Nah, untuk itu kita perlu pelajari kalau bikin kuesioner itu, apalagi kuesionernya ini khusus ya, kuesionernya yang responnya itu sifatnya persepsi. Sifatnya persepsi. Kalau kuesioner misalnya jenis kelamin dan sebagainya, nggak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitas itu digunakan untuk menguji instrumen. Ya, instrumen artinya kuesioner yang misalnya dengan menggunakan respon itu misalnya dengan skala Likert, misalnya. Skala Likert persepsi, misalnya. Misalnya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ya. Mau pakai 5 skala, mau pakai 7 skala itu terserah, ya alasannya masing-masing. Nah, yang pertama ini uji validitas. Kalau valid artinya sah, ya. Artinya kalau kita menggunakan alat ukur yang benar itu harapannya kan datanya kan sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan gitu. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau mengukur tinggi badan, nggak mungkin dong pakai timbangan. Timbangan itu digunakan untuk mengukur berat badan. Demikian juga sebaliknya kan itu ya. Nah, kita di sini akan saya berikan teladan ya. Ini pasti sudah belajar mengenai ada faktor di dalam satu faktor ada dimensinya, dalam dimensinya ada variabelnya kan begitu ya. Nah, biasanya gitu. Nah, ini kalau kita bicara satu dimensi ini, variabelnya agak banyak atau indikatornya banyak ini ada 12. Ada 12. Nggak masalah. Nanti tinggal kalau mau 3 ya 3 saja gitu ya. Oke. Dan saya akan sajikan ini dengan Excel dulu ya. Saya akan sajikan ini dengan Excel dulu. Jadi kalau pakai Excel ini untuk menguji validitas. Ya. Jadi pertama kali kalau kita ini tadi sudah saya sampaikan ini datanya udah 30 ya, datanya 30 artinya respondennya 30. Ini itemnya untuk satu dimensi ini ada 12. 3 juga boleh terserah, ini 13. Ini 12 ya. Caranya pertama kali jumlahkan dulu. Oke, sekali lagi ya, file ini bisa diakses di link yang saya kasih tadi ya. Jadi jumlahkan dulu. Ini jumlahkan ya. Setelah itu, oke saya gedein dulu. Ini saya juga mata saya juga sudah
Ada gangguan kalau terlalu kecil. Ya. Oke ya, gede. Nah, mantap gedenya. Nah, kemudian yang kita lakukan di sini, ini kalau pakai Excel. Jadi seandainya nggak punya SPSS, pakai Excel bisa. Ya. Ini saya ajari caranya. Ini adalah variabel-variabelnya X1 sampai X12. Di sini adalah korelasi. Korelasi apa? Korelasi antara indikator satu dengan total. Itu ya, kalau kalau dilihat begini, ini korelasinya. Nulisnya begini, korel. Ya. C6 C35 ini sengaja nggak saya kasih nama, ya. C6 sampai C35 itu adalah data dari ini 30 data dari indikator pertama, ya. Itu dikorelasikan fungsinya ini. Jadi sama dengan korel C6 C35 dengan total, ya. Nah, dengan cara tersebut ini tinggal kopikan ke kanan karena tidak merubah array yang kedua. Tetap saja sekarang bukan C tapi D, kan begitu ya. Nah, terus kopikan kanan nggak masalah ya. Nah, baris kedua ini adalah statistik yang digunakan untuk menguji apakah korelasi ini ya signifikan apa tidak. Apakah nilai ini bisa dikatakan sama dengan 0 atau tidak. Itu bahasa umumnya. Kalau orang awam mengatakan, oke, 0,293 ini berdasarkan data tadi, data baris kolom C dan kolom total itu, nilainya ini korelasinya. Ini sama dengan 0 apa enggak korelasinya? Bisa dikatakan sama dengan 0 apa enggak? Ini formulanya untuk menguji ya. Ini mengujinya. Kalau mencari korelasinya ini mengujinya. Caranya bagaimana? Ini nilai korelasinya dikalikan akar banyaknya data dikurang 2. 2 itu ketentuan, ya. Kalau 30 itu banyaknya data. Ya. Jadi nilai hasil korelasi ini dikalikan akar dari N-2. Nilainya dibagi dengan akar 1 dikurang kuadratnya korelasi ini. Ya, 1 dikurang kuadratnya korelasi. Ya. Nah, ini nilai T. Ini T hitung. Ya. Nilai T hitung. Ini R, korelasi ya. Korelasi. Oke. Oke. Nah, ini nilai peluangnya. Nilai peluangnya. Kan kita menguji, oke, korelasinya sama dengan 0. Ya, korelasi antara indikator 1 dengan total itu sama dengan 0. Lawannya tidak sama dengan 0, gitu kan? Nah, hipotesis 0 akan ditolak kalau nilai peluang di sini itu lebih kecil dari 5%, ternyata pengujian. Kalau 5% ya, kalau 1% boleh juga, lebih hebat lagi. Nah, caranya gimana? Ini adalah nilai peluang. Nilai peluang. Ini formulanya ya. Sama dengan ya T dist. Karena sebaran yang digunakan adalah T. Jadi dist itu mencari peluang. Mencari peluang sebarannya T. Nah, di sini karena nilai T di sini itu kadang negatif, kadang positif, kita ambil harga positifnya dengan menambahkan ABS. ABS itu absolut. Absolut. Dari nilai di sini. Ya. Karena distribusi T itu simetris pada titik 0, maka kita gunakan nih. Ya. Nah, koma, argumen yang kedua itu adalah derajat bebasnya. Yaitu banyaknya data dikurang 2. Banyaknya data dikurang 2. Yang terakhir, ini 2 itu 2 arah. Tidak sama dengan 0, hipotesis tandingannya itu bisa berarti lebih kecil dari 0, bisa lebih besar dari 0. Makanya di sini 2 ya. Oke. Nah, ini nilai peluangnya. Nah, di sini saya tambahkan di sini sebetulnya untuk mengeksekusi, memberikan gambaran biar gampang. Kalau nilai peluang itu lebih kecil dari 1%, maka bintangnya 2. Kalau lebih kecil dari 5%, artinya
kalau sudah ini dipenuhi, dia nggak akan ke sini. Kalau lebih kecil dari 1% tidak dipenuhi, berarti dia mencari. Bandingkan lagi. Apa lebih kecil dari 5%? Ya, kalau iya, bintangnya 1. Nah, kalau nggak ada bintangnya. Kalau nggak ada bintang, kita definisikan di sini tidak valid. Ya, tidak valid. Jadi kalau nilai di sini lebih kecil dari 5%, valid. Kalau lebih besar atau sama dengan 5%, tidak valid. Paham ya? Nah, jadi gini. Ini cara buatnya. Karena kita bekerja, kita dibatasi waktu, ini nanti bisa diulang karena materi ini saya unggah di channel YouTube saya. Nah, tolong bantu nanti subscribe ya dan like. Nanti linknya saya kasih kalau sudah saya edit. Ya, ini baru validitas. Saya kan bekerja di reliabilitas. Ya, oke. Reliabilitas. Oke ya. Nah sekarang cocok ya, kelihatan ya. Nah sekarang untuk reliabilitas ini saya belum mengajari pakai SPSS. Pertemuan berikutnya pakai SPSS. Ya. Artinya pakai Excel pun sebetulnya bisa, gitu ya. Nah, ini adalah, saya perbesar dulu. Saya perbesar dulu view 100%. Ya, oke, agak besar dikit ya. Nah, jadi di sini langkah-langkah yang saya kerjakan ini, kalaupun ada kelebihan waktu dikit nggak masalah ya. Ini saya cari rata-ratanya dulu. Data aslinya ini ya. Ini cari rata-ratanya. Ya, ini adalah rata-rata dari item pertama ya. Rata-rata item pertama, ini item kedua dan seterusnya ya. Nah, sampai item ke indikator ke-12. Nah, di sini itu adalah selisih. Kalau kita lihat formulanya, ini selisih. Selisih antara tiap data pada variabel itu dikurangi rata-ratanya. Ya, lihat formulanya ya. Nah, kemudian jadilah matriks ini. Ini agak panjang dikit soalnya kalau pakai Excel ya. Nah, tujuannya adalah mencari matriks varian kovarian ini. Karena 12 variabel ya kita harus membuat matriksnya 12 kali 12 ini ya. Nah, oke, ini formulanya, ini formula dalam perkalian matriks ya. Dalam perkalian matriks formulanya ini. Nah, oke. Agak panjang ya. Yang jelas ini dulu. Ini adalah matriks varian kovarian. Yang di diagonal ini adalah variannya. Varian atau keragaman dari variabel atau indikator X1, X2 sampai X12 ya. Oke. Nah, yang di luar diagonal itu adalah kovariannya. Nah, ini adalah kalau semua nilai ini saya jumlahkan, itu nilainya di sini 38, sekian ya. Kemudian total varian itu saya hanya jumlahkan yang di diagonal ini. Yang diagonal ini saya jumlahkan. Nanti bisa dilihat satu persatu selnya ya. Nah, kemudian kalau saya hanya menotalkan yang kuning ini saja, kalau dengan cara yang diagonal ini terlalu lama. Karena terlalu lama, maka saya akan gunakan cara begini. Oke, kalau begitu, total kovarian ini yang kuning itu caranya semuanya jadi dari kalau kita lihat AH20 ya, AH20 ini dikurangi AH21, jadi AH20 itu total semuanya kan, total semua itu dikurangi yang tengah, berarti yang kuning ini dan yang putih ini. Setelah itu kita bagi dua, karena yang kuning dan putih ini setangkup, dia simetris. Nah, jadi total kovariannya yang kuning itu adalah 12 sekian. Nah, rata-ratanya ini. Nah, rata-rata varian yang diagonal ini jumlahin bagi 12. Rata-rata semuanya. Rata-rata varian yang ini,
Yang diagonal ini dijumlahkan dibagi 12. Kemudian yang ini, yang rata-rata kovarian ini, ya yang kuning ini berapa rata-ratanya? Atau dengan cara seperti ini, ya. Dengan cara seperti itu. Ini rata-rata kovarian. Nah, banyaknya N itu adalah banyaknya indikator, banyaknya variabel. Nah, Cronbach alpha itu rumusnya ini. Cronbach alpha itu rumusnya ini. Nah, ya. Kalau saya lihat beberapa apa namanya teman yang menggunakan referensi di beberapa proposal ataupun tesisnya itu salah, ya, salah rumus, bukan Cronbach itu. Nah ini, jadi formulanya ini. Jadi N banyaknya data dikalikan rata-rata kovarian ya, dibagi ini AL21 itu rata-rata varian. Ini pembaginya ya, ini pembagi keseluruhan tuh. Ditambah banyaknya data dikurang 1 kali rata-rata kovarian, itu Cronbach alpha. Ya, itu Cronbach alpha. Nanti kita cocokkan hasilnya dengan SPSS, ya. Oke?